Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Makna Kata. Semoga Allah merahmati kita semua dan selalu memberi petunjuk kepada kita selaku hambanya. Di video kali ini, Makna Kata akan membahas bagaimana dapat terlepas dari hutang secara syariat Islam. Karena Islam mengajarkan bahwa utang itu wajib dibayar. Nah, untuk sobat Makna yang sudah telanjur banyak utang, mari simak pembahasan di video ini. Jangan panik, tetap tenang dan selalu istiqomah. Langkah awal yang perlu sobat Makna Kata lakukan adalah coba buat perencanaan keuangan secara syariah. Berikut beberapa hal yang harus sobat sikapi dan perhatikan dalam hal ini. Sebelum itu, mari kita bedah terlebih dahulu. Apa yang menyebabkan kita banyak utang? Terobsesi dengan barang yang bukan kebutuhan utama. Jika Anda terobsesi pada sebuah barang masih tidak masalah, tapi kemudian terobsesi dan membelinya, padahal secara finansial tidak mampu, apalagi sampai berhutang, itu sudah menjadi masalah besar. Menggunakan fasilitas pembayaran cicilan atau kredit. Dengan menggunakan pembayaran kredit atau cicilan secara tidak sadar, Anda telah terperangkap dengan membayar bunga dari cicilan. Ketika Anda tidak sanggup membayar, bunga itu akan terus bertambah. Awalnya Anda berpikir dengan pembayaran dicicil semua akan menjadi ringan. Namun kenyataan malah membuat Anda pusing setiap bulan, memberi pinjaman kepada keluarga atau teman. Cara paling baik untuk terjebak utang ditambah merusak hubungan dengan keluarga atau teman adalah memberi mereka pinjaman. Bukan berarti keluarga atau teman Anda tidak akan membayar, tapi lihat kenyataannya. Anda akan kesulitan menagih, apalagi jika mereka sudah menunggak cukup lama. Hobi. Terkadang, hobi bisa perangkap uang. Sekali terjerat, uang Anda tidak akan berhenti mengalir ke hobi tersebut. Jangan sampai Anda jatuh ke jebakan seperti ini. Bukan berarti Anda tidak boleh, pilih saja hobi yang tidak merusak finansial Anda. Bermain judi, judi online, inilah yang sedang marak-maraknya terjadi di masyarakat. Karena punya utang, Anda mencoba peruntungan dengan bermain judi. Bukan untung, Anda malah buntung. Utang yang tadinya hanya sedikit malah bertumpuk gara-gara judi. Bermain judi membuat Anda malah semakin terpuruk, membuat Anda kehilangan segalanya. Satu sisi merusak finansial, yang lebih dikhawatirkan merusak mental dan pikiran kita. Yang ada di pikiran hanya angan-angan. Tinggalkan dan segeralah bertaubat. Ayo mulai kita perbaiki perencanaan keuangan dengan cara syariah. Yang dimaksud dengan perencanaan keuangan syariah adalah ketika proses yang dilakukan dalam mencapai tujuan keuangan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berorientasi tidak hanya pada dunia, tetapi juga akhirat. Tidak ada kata terlambat untuk semua sobat Makna Kata. Sebelum kita lanjut ke langkah jitu untuk terbebas dari hutang menumpuk, mari bersodako dengan cara subscribe dan like video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar sobat Makna mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan sobat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Islam merupakan agama yang merujuk segala sesuatunya dari Al-Quran dan hadis, terutama masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Semua akan begitu mudah dan lancar apabila kita menerapkan konsep Islam dalam berkehidupan. Inilah beberapa cara agar kita terlepas dari lilitan hutang dengan konsep syariah Islamiyah. Pertama, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan sholat taubat, kemudian perbanyaklah istighfar. Kemudian berjanji kepada diri sendiri tidak akan berhutang lagi. Dan niatkan akan membayar semua hutang yang ada. Percaya dan yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membantu urusan kita. Yang kedua, restart dan atur ulang pemikiran Anda. Mulailah atur pengeluaran Anda setiap bulannya. Tinggalkan atau hilangkan hal-hal yang memicu datangnya hutang. Karena dengan begitu Anda tidak akan terbebani. Satu persatu masalah Anda terselesaikan. Misalkan, sobat mempunyai cicilan motor baru, dan motor lama masih ada. Kembalikan motor baru tersebut kepada pemberi kredit. Gunakan kembali motor yang lama. Secara fungsi masih sama dan sobat pun tenang karena berhasil menghilangkan satu cicilan. Lakukan ini dengan beberapa hal yang menurut sobat itu perlu lakukan.
agar sobat bisa tenang dan tidak lagi dikejar untuk menyicil barang yang tidak terlalu diperlukan. Bagaimana? Apakah pemikiran sobat makna sudah mulai terbuka? Baiklah, selanjutnya yang ketiga, mulailah menabung. Dengan menabung melatih hidup kita untuk menjadi orang disiplin. Berapapun penghasilan sobat, cobalah menabung meskipun sedikit. Seperti kata peribahasa, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Menabung membuat kita merasa tenang ketika sobat memerlukan dana darurat untuk kebutuhan biaya seperti persalinan, sekolah anak, pernikahan, dan sebagainya. Sobat tidak perlu cari pinjaman sana-sini untuk membayar, karena sobat mempunyai tabungan. Yang keempat, zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan dan memiliki fungsi sebagai penyucian jiwa dan harta. Begitu pula halnya dengan infak dan sedekah, namun sifatnya sunnah. Fungsi lain dari zakat, infak, dan sedekah tentunya adalah untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada orang-orang di sekitar kita. Harta yang dimiliki tidak akan memberikan keberkahan dan sempurna sebelum memberikan sebagiannya kepada orang-orang yang membutuhkan sebagaimana dikutip dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi, pengalokasian dana untuk zakat, infak, dan sedekah ini harus masuk dalam dana wajib yang sobat alokasikan setiap bulannya. Karena dengan kita menyisihkannya, apa yang kita semua punya menjadi berkah. Amin ya robbal alamin. Inilah simulasinya, jika gaji sobat 2 juta rupiah. Maka yang harus sobat lakukan adalah menabung 10%, zakat atau sodakoh 2,5%, berarti sobat harus menabung 200.000. Dan 50.000 untuk sodakoh. Masih tersisa 1.750.000. Silahkan sobat gunakan sisa uang dengan menggunakan skala prioritas. Dengan pengaturan perencanaan keuangan syariah, insya Allah, keadaan finansial sobat, kami doakan akan mulai membaik dan terlepas dari hutang. Alhamdulillah, itulah beberapa penjelasan singkat dari kami. Semoga sobat dapat menjalankan beberapa tips atau cara pengelolaan keuangan syariah. Semua perubahan bukan berasal dari orang lain, melainkan dari keinginan yang kuat dari diri sendiri. Tetap semangat, dan selamat mencoba. Sampai berjumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.